mengambil ilegal pluralisme itu lebih dekat ya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Materi yang ditawarkan pluralisme hukum artinya pluralisme hukum sendiri antara hukum dan advokasi yang akan dilakukan itu waktu kami silakan. Halo Bu, dengar? Halo Bu. Halo, halo Bu. Bisa dimulai Bu. Silakan Bu. Ya dengar, tapi Bapak masih mute Pak, suaranya Pak. Mungkin kalau dibuka mute-nya lebih jelas. Nah, ini beberapa ini semakin kalau kita pakai kayak di Google itu. Ada ini dibuka apa? Kalau itu sudah bisa dengan kalau bukan tidak bisa. Halo. Halo. Baru nanti dipersiapkan ini. Tes. Halo Bu, bisa Ya, dengar? sekarang bisa Pak. Baik Bu, kami persilakan Bu untuk menyampaikan materinya. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat pagi Prof. Nyoman, Prof. Budiana. Maksudnya Nyoman Nurjaya, Prof. Nyoman Suwarna. Terima kasih sudah diberi kesempatan.
semoga sudah bisa dilihat PowerPoint-nya. Ya. Ya, saya diminta oleh Pak Nyoman Suwarna untuk menyampaikan materi ini. Sebenarnya ini di dalam literatur antropologi hukum merupakan tema besar, tema teori maupun tema metodologi, yaitu pluralisme hukum ya. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang mengapa penting pengetahuan pluralisme hukum bagi sarjana hukum, bagi siapa saja tentunya ya. Di situ akan ditunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya acuan hukum bagi kita semua. Lalu kalau gitu, pengertian pluralisme hukum itu apa? Secara klasik, secara modern, lalu konsekuensi metodologisnya apa, dan kemudian bagaimanakah kita bisa memanfaatkan cara berpikir ini. Nah, pluralisme hukum itu sebagai suatu konsep terus-menerus berubah. Pada awalnya, kira-kira tahun 70-an ya, 80-an awal, terbit suatu tulisan dari John Griffiths yang memberikan pemahaman tentang mengapa aliran pluralisme hukum ini muncul. Pertama, karena ingin merespon, mengkritisi pandangan-pandangan sentralisme hukum yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum adalah hukum negara, berlaku seragam untuk setiap orang, dijalankan oleh seperangkat aturan aparat negara, dan berbeda dengan hukum-hukum lain. Jadi ingin merespon pandangan ini. Kemudian kedua, juga ingin merespon pandangan tentang evolusi hukum yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari sederhana menuju yang kompleks. Itu semua tidak tepat karena hukum di berbagai wilayah itu berkembang karena kesejarahannya sendiri. Jadi tidak benar bahwa hukum yang sederhana adalah hukum-hukum di masyarakat di luar Eropa, sementara yang kompleks adalah hukum Eropa yang paling tinggi, dan semua hukum itu nanti akan berevolusi menuju seperti hukum Eropa, dan itu yang akan dikritisi tidak benar. Nah, pada masa awal itu pluralisme hukum banyak sekali definisinya, tapi pada prinsipnya adalah koeksistensi antara hukum negara di satu sisi dengan hukum rakyat di sisi yang lain, dan di situ dibuat dikotomi yang sangat tegas antara hukum negara dengan hukum rakyat. Hukum rakyat itu artinya hukum adat, agama, kesepakatan-kesepakatan sosial yang lain, kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh para ahli pada masa awal itu hanyalah membuat pemetaan di dalam lapangan hukum waris, ada hukum A, B, C. Di dalam pengelolaan sumber daya hutan ada hukum A, B, C gitu ya. Nah, kemudian setelah datang ahli-ahli seperti Profesor Benda Beckman, dikatakan bahwa pendekatan semacam itu sudah tidak masuk akal gitu, karena hukum itu tidak bisa dilihat sebagai suatu entitas yang batas-batasnya jelas seperti kita melihat benda-benda alam, nggak bisa ya, karena antara hukum yang satu dengan hukum yang lain terjadi pertemuan, kemudian terjadi adopsi, terjadi hukum-hukum baru. Nanti saya jelaskan lebih jauh soal ini ya. Nah, misalnya soal ini pengelolaan sumber daya alam, apakah benar di situ cuma ada hukum negara? Kan enggak. Di situ ada hukum adat ya, pastinya kalau terkait dengan tanah adat ya, ruang hidupnya masyarakat adat gitu kan. Lalu juga di situ ada hukum agama, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh terkait dengan pelestarian hutan dan lain-lain semacam itu ya. Jadi konsep pluralisme hukum ini terus berkembang karena para ahli terus-menerus melakukan penelitian dan memperbarui konsep-konsep yang lama. Jadi mapping of legal universe, sekedar membuat pemetaan, itu dipertanyakan bahwa itu tidak bisa digunakan lagi. Mengapa? Karena misalnya terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum agama. Lahir hukum yang baru. Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah di Minangkabau. Pastinya di seluruh Nusantara
banyak sekali pertemuan-pertemuan antara hukum adat dan hukum agama dan diberi nama yang baru gitu, bukan hanya di Minangkabau. Lalu hukum adat dan hukum negara juga bertemu ya. Misalnya ini lagi-lagi contohnya di Minangkabau, putusan hakim negeri terkait kasus waris itu isinya mengadopsi hukum adat pada umumnya ya. 90% barangkali mengadopsi hukum adat. Jadi orang Minangkabau, sungguh pun mereka mayoritas beragama Islam, tetapi banyak di antara mereka atau sebagian besar dari mereka kalau bersengketa waris lebih suka pergi ke pengadilan negeri. Mereka bilang hakim negeri adalah penjaga adat kami gitu. Kemudian apakah hukum agama dan hukum negara bertemu juga? Iya. Kita punya kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara kan itu ya, meskipun di bawah undang-undang statusnya ya. Lalu juga tentunya agama lain ya banyak terinsert di dalam berbagai peraturan perundangan ya, yang misalnya mengatur soal ketertiban umum, soal penghormatan kepada perbedaan-perbedaan, itu pasti mengakomodasi prinsip-prinsip dari berbagai agama. Lalu juga ada hukum internasional. Nah, hari ini hukum internasional besar sekali pengaruhnya terhadap hukum nasional ya. Dan hukum internasional ini bukan hukum barat, sama sekali bukan. Karena dirumuskan oleh berbagai delegasi negara-negara pergi ke PBB, lalu mereka menceritakan tentang kasus-kasus di negaranya masing-masing, kasus-kasus kemanusiaan ya, kejahatan terhadap perempuan, anak, masyarakat adat, diskriminasi rasial, semuanya itu mereka ceritakan, lalu mereka membuat instrumen hukum internasional dalam bentuk konvensi terutama ya. Lalu konvensi ini disebarkan lagi ke negara-negara sehingga boleh dikatakan dari berbagai arah menuju ke berbagai arah lagi gitu ya. Karena menjadi undang-undang atau hukum di negara yang meratifikasinya itu. Jadi di sini terjadi globalisasi hukum. Nah, tapi ada juga istilah glokalisasi hukum. Jadi kalau suatu konvensi internasional diratifikasi oleh suatu negara, mereka akan ada yang memodifikasi konvensi internasional itu. Misalnya ada beberapa pasal yang direservasi gitu ya. Atau juga bisa terjadi negara itu menciptakan hukum nasionalnya sendiri, tapi berbagai definisinya mengambil dari konvensi internasional. Itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Nah, mengapa terjadi globalisasi dalam bidang hukum? Karena globalisasi menjadi fenomena yang sangat dahsyat, sangat masif. Orang tidak bisa menghindarkan lagi dari arus globalisasi karena temuan-temuan sains dan teknologi, terutama teknologi digital, yang menyebabkan terjadinya pertemuan-pertemuan informasi secara sangat masif ya, terjadinya pertemuan-pertemuan pikiran, gagasan, dan lahir ide-ide. Juga globalisasi itu ditandai oleh orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam waktu 1 menit itu berjuta-juta orang pindah untuk berbagai alasan karena dimudahkan oleh teknologi penerbangan dan lain-lain ya. Jadi globalisasi hukum itu juga terjadi di antara globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, budaya. Budaya ini juga penting kalau kita melihat bahwa seluruh warga global mengkonsumsi makanan yang sama, menggunakan kosmetik yang sama, menggunakan handphone dan cara hidup yang sama gitu ya dalam hal ini. Juga temuan-temuan sains dan teknologi itu akan menyebabkan terjadinya shifting besar-besaran profesi konvensional termasuk para lawyer, notaris ya, itu pekerjaan-pekerjaannya akan sangat dibantu atau bahkan digantikan oleh aplikasi komputer.
kata World Economic Forum ada 1.000 pekerjaan konvensional yang akan hilang, termasuk profesi hukum, akuntan, bidang-bidang kesehatan, tetapi ada 1.500 pekerjaan baru yang akan datang yang berbasis digital, dan itu menjadi tantangan bagi kita termasuk para sarjana hukum, bagaimana kita bisa merespon datangnya digital lawyering, bukan hanya digital dalam bidang kesehatan ya, tapi juga dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dalam berbagai bidang itu akan terjadi, akan ada era disrupsi semacam itu. Nah, dalam bidang hukum seperti apa? Yang tadi saya bilang globalisasi itu bukan dari barat menuju ke timur, tetapi dari berbagai arah menuju berbagai arah. Dan saat ini ciri-cirinya globalisasi hukum itu boleh dikatakan borderless state dan borderless law. Jadi di antara negara itu tidak ada batas-batasnya lagi. Mengapa? Karena warga global semua terlepas dari negaranya apa, itu menghormati, menjadikan nilai-nilai global sebagai nilai dari dirinya sendiri, yaitu tentang human rights, tentang hak asasi manusia, hak asasi setiap orang ya, siapapun ya. Lalu juga tentang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai rule of law, lalu good governance ya, anti korupsi dan lain-lain, itu menjadi nilai bersama oleh warga dunia ya. Meskipun ketika suatu hukum bertemu dengan hukum yang lain, potensinya itu adalah bisa kontestasi, tetapi bisa juga reproduksi, di mana hukum misalnya hukum internasional itu diratifikasi ya. Tapi juga hukum masyarakat bawah bisa diadopsi juga menjadi hukum internasional kan, karena dibawa oleh delegasi negara-negara itu ke PBB. Misalnya juga yang sangat menarik bagaimana perundingan dalam masyarakat adat, komunitas-komunitas adat terkait alternatif dispute resolution. Nah, itu sekarang menjadi mekanisme internasional juga ya, alternatif dispute resolution. Jadi meskipun ada kontestasi, tapi juga ada reproduksi. Ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana hukum lokal bisa diadopsi oleh global juga. Misalnya prinsip-prinsip alternatif dispute resolution ya. Atau saya mau beri contoh tentang konvensi CEDAW, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, diratifikasi oleh 187 negara termasuk Indonesia pada tahun 1984. Pasal 14 dari konvensi CEDAW itu disumbangkan oleh Ibu Indonesia namanya Ibu Suwarni Salyo. Dan pasal-pasal lain disumbangkan oleh delegasi dari India, dari mana-mana ya. Jadinya justru delegasi negara-negara berkembang itu yang suaranya paling kencang ya di dalam menginginkan agar diskriminasi, kekerasan dan berbagai bentuk tindakan yang tidak menguntungkan bagi perempuan itu dihentikan. Nah, jadinya pluralisme hukum itu memiliki pengertian yang baru. Kalau tadinya dianggap sebagai hanya koeksistensi antara hukum negara dan hukum non-negara, adat, agama, kebiasaan, dan lain-lain. Lalu mereka membuat dikotomi antara hukum negara dan hukum non-negara secara ketat, secara tajam. Lalu mereka hanya membuat saja pemetaan dari hukum-hukum ini di dalam lapangan-lapangan tertentu, perkawinan, pewarisan, pengelolaan sumber daya hutan, air, dan lain-lain. Tapi sekarang itu pengertiannya berubah menjadi adalah koeksistensi yang lebih kompleks karena kehadiran hukum internasional, dan pertanyaannya adalah seberapa jauh hukum internasional itu diadopsi oleh negara-negara, diadopsi oleh hukum nasional di berbagai negara.
Dan ini berarti kalau kita melakukan penelitian tidak lagi mengadakan mapping of legal universe, tidak lagi hanya menyebutkan bahwa dalam lapangan hukum perkawinan, waris, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain, itu hanya dikatakan ada hukum A, B, C, tidak begitu. Tetapi peneliti harus mampu menjelaskan bagaimana terjadinya pertemuan-pertemuan antara berbagai sistem hukum itu, kemudian melahirkan hukum yang baru. Nah, ciri-cirinya hukum pluralisme hukum baru ini, hukum dipandang sangat memainkan peranan penting dalam globalisasi karena hukum bersentuhan dengan soal-soal sosial, politik, ekonomi, ya, kultural juga. Di situ diperlihatkan bagaimana bekerjanya hukum itu sangat terkait misalnya dengan soal-soal bagaimana seseorang itu dikonstruksi identitasnya, ya. Seperti contohnya kelompok perempuan pekerja domestik migran Indonesia yang bekerja di Uni Emirat Arab, seperti penelitian saya. Mereka itu dikonstruksi sebagai siapa, dan konstruksi itu akan menentukan hukum apa yang berlaku buat mereka, gitu. Jadi di dalam migrasi, orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia dikonstruksi sebagai siapa? Biasanya sebagai kelompok yang beda ras, beda etnik, beda nationality, beda kelas, beda agama, atau bisa juga agamanya sama, perempuan lagi. Nah, itu dikonstruksi sebagai kelompok-kelompok misalnya yang disebut lian, kelompok other, kelompok subaltern, kelompok-kelompok yang dianggap lebih rendah gitu, ya. Jadi diskriminasi itu bukan karena dia perempuan, tapi karena dia berasal dari ras yang berbeda, nationality berbeda, etnik berbeda gitu. Jadi interseksionality identitas kepada orang-orang yang dikonstruksi sebagai siapa, maka hukum itu diberlakukan juga berbeda. Hukum itu bekerja berdasarkan dia siapa. Nah, itu tuh dibantu cara melihatnya dengan pandangan atau teori-teori pluralisme hukum yang baru, ya. Dalam hal ini tentu saja hukum menjadi sangat berkuasa karena mengkonstruksi kita siapa. Dalam keadaan normal seperti ini aja, kita anak-anak atau kita dewasa, kita orang baik-baik atau kita kriminal, itu yang menentukan adalah hukum, ya. Kemudian juga di dalam pluralisme hukum yang baru, di mana terjadi pertemuan antara berbagai sistem hukum di dunia yang global yang tidak lagi ada jaraknya itu, ada aktor-aktor yang menyebabkan hukum bergerak. Mereka adalah para individu, organisasi, orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga kita, ya, kita sebagai pengguna internet, karena dengan barang yang kecil di tangan kita itu kita bisa menjumpai dunia, sebaliknya dunia juga bisa menjumpai kita dan akan terjadi pertukaran-pertukaran pemikiran, ide, gagasan. Disitulah juga pertukaran-pertukaran hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh, dan itu akan berpengaruh, ya. Lalu pemahaman soal globalisasi hendaknya dilihat bahwa globalisasi itu bukan barang baru, karena sebelumnya beribu-ribu tahun yang lalu juga sudah terjadi gelombang-gelombang migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ada berbagai suku bangsa yang kalau diperiksa DNA-nya itu ternyata mengandung DNA dari bangsa-bangsa yang lain, gitu ya. Kemudian juga dalam hal kolonialisme, ya, berbagai negara mengkoloni negara-negara yang lain, ya, seperti kita dikoloni oleh Belanda. Kemudian juga penyiaran agama, perdagangan. Nah, itu juga globalisasi. Tetapi bentuknya berbeda dengan yang sekarang. Sekarang itu kan karakternya globalisasi itu dipercepat oleh teknologi, ya. Bahkan sekarang semakin dipercepat oleh virus, ya. Virus COVID-19 menyebabkan kita bertemunya dalam ruang maya seperti ini, ya. Nah, itulah globalisasi dalam bentuknya yang sekarang. Kemudian juga keempat, kalau kita menggunakan pendekatan pluralisme hukum ini untuk
menganalisis pertemuan-pertemuan hukum dalam berbagai bidang, itu maka metodenya tidak lagi etnografi yang konvensional, di mana misalnya suatu kampung bisa dijelaskan hukum yang berlaku di kampung itu, apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian kampungnya itu dijelaskan secara panjang lebar, sangat detail ya. Nah, sekarang tidak lagi gitu. Jadi boleh pergi ke batas ruang dan waktu yang berbeda untuk bisa menjelaskan suatu peristiwa itu. Misalnya bisa menjelaskan mengapa orang Bali di Bali kemudian berpindah ke Lampung ya, mereka masih tetap membawa budaya Balinya, atau berpindah ke Jakarta bahkan mereka masih membawa kultur Balinya ya, mendirikan pura-pura, tetap mengadakan upacara-upacara, tetap berkomunitas dengan sesama orang Bali. Itu sangat menarik ya. Jadi bagaimana budaya Bali bisa diteliti keluar dari Pulau Bali, pergi ke daerah-daerah lain, dan kemudian menimbulkan budaya-budaya Bali yang baru di tempat yang baru. Jadi itu harus bisa diikuti, dan peneliti boleh melakukan itu sekarang karena ada sejak George Marcus 1990, lalu banyak kawan-kawan yang lain, ilmuwan yang lain ya melegitimasi bahwa peneliti boleh merekonstruksi suatu peristiwa dengan mengikuti peristiwa-peristiwa itu di tempat-tempat yang berbeda. Kalau batas waktu adalah kita boleh menggunakan pendekatan sejarah supaya kita bisa melihat perkembangan, misalnya perkembangan hukum dari zaman kolonial, zaman sekarang. Misalnya orang Bali zaman kolonial seperti apa, lalu zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, zaman reformasi itu seperti apa, itu juga bisa diceritakan. Jadi hari ini metodologi antropologi hukum, atau saya boleh bilang metodologi hukum interdisiplin ya, pendekatan metodologi hukum interdisiplin itu sangat membebaskan peneliti untuk melakukan penelitian ke berbagai arah. Oh ya, ini siapa saja aktor penggerak hukum ya, tadi para buruh migran, lalu juga para pedagang, ekspatriat, pegawai negeri, NGO internasional, multinational corporation ya, seperti kita beli sabun, beli pasta gigi, beli pasta gigi dan lain-lain, itu yang membuat adalah korporasi multinasional di berbagai negara, mereknya sama gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi bergeraknya hukum ya. Dan mereka juga, kita netizen ya, atau para pengguna internet itu juga merupakan aktor-aktor yang menyebabkan hukum bergerak dan berubah. Lalu juga ada epistemic community, suatu entitas ilmuwan yang berkumpul bersama-sama, entah karena undangan World Bank atau undangan badan-badan dunia yang lain, kemudian memecahkan persoalan di suatu negara, persoalan apa saja ya. Kemudian mereka juga akan membuat draft bagi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan tersebut, misalnya gitu ya. Kawan-kawan saya di NGO itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu berkembang karena gerakan dari kawan-kawan NGO internasional juga. Misalnya kita punya komisi-komisi ya, KPK, komisi yudisial, komisi kepolisian, kejaksaan dan lain-lain, itu juga karena pengaruh dari pertemuan dengan orang-orang di luar negeri. Ya, jadi implikasi metodologisnya yaitu kita bisa melihat mata rantai interaksi para aktor transnasional, nasional, dan lokal ya. Bagaimana mereka melakukan negosiasi. Bagaimana juga termasuk tindakan kejahatan ya, misalnya illegal logging di suatu kampung dan kemudian bisa ditelusuri kemana saja perginya, semacam itu. Atau juga misalnya tentang ada teman saya lucu sekali, dia orang Belanda, yang kita pasti tidak akan melihat peristiwa itu karena kita orang Indonesia ya. Dia pergi ke Kalimantan Timur, lalu di situ banyak orang mendirikan sarang-sarang burung walet
dalam bentuk bangunan-bangunan. Suatu ketika ada sarang burung walet pergi dari gedung A, bangunan A, menuju ke bangunan B, lalu yang punya bangunan A itu marah dan pergi ke pengadilan untuk mempersalahkan si B. Pertanyaannya adalah, burung walet milik siapa gitu kan? Bukan dia yang menyuruh burung waletnya untuk datang, gitu ya, semacam itu ya. Lalu juga bicara tentang relasi kekuasaan, tadi ya, yang mengkonstruksi orang-orang sebagai siapa, kemudian hukum berlaku seperti apa bagi orang yang dikonstruksi itu, gitu ya. Lalu juga tadi munculnya multispasial, multi-sided etnografi, semacam itu. Jadi etnografi yang konvensional juga sudah mati, ya, hanya sekedar melihat suatu masyarakat yang tertutup, nggak bisa sekarang. Karena masyarakat itu sudah sangat terbuka, terhubung satu sama lain dengan digital. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bikin penelitian, kita harus mampu melakukan analisis dari peristiwa-peristiwa di tingkat mikro, kemudian menelusurinya sampai ke ranah-ranah yang ke atas, ya, sampai ke tingkat regional juga. Ya, jadi hari ini itu situasinya adalah borderless state, borderless law, gitu. Nggak bisa lagi dipisahkan secara tegas. Bahkan kalau ekspatriat yang biasa pergi dari negara satu ke negara lain, buat dia yang namanya paspor itu sekedar administrasi aja, supaya dia boleh masuk ke negara-negara di mana dia akan masuk, gitu ya. Bukan persoalan nationality. Buat dia itu dia menganggap dirinya sebagai warga global karena sering bepergian, ya. Lalu juga terjadi globalisasi ekonomi, politik, sosial, kultural, juga hukum, ya. Kemudian terjadi pertemuan-pertemuan antar berbagai sistem hukum sehingga prinsip-prinsip universal itu menjadi milik bersama di dunia ini, gitu ya. Tentang human rights, tentang good governance, anti korupsi, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Kemudian juga dari situ berkembanglah teori-teori dan metode yang lebih membebaskan, lebih membuat kita cermat untuk melihat bagaimana hukum bekerja. Hukum bekerja di ranah-ranah pribadi, komunitas, masyarakat, bahkan bangsa-bangsa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nyoman Suwarna. Terima kasih, Bu. Semoga suaranya jelas, ya. Itu pemaparan dari Ibu Prof. Sulis terkait dengan pluralisme hukum. Untuk sesi berikutnya, kami berikan untuk beberapa para penanya, baik di sebelah kanan dari saya dan kiri dari saya, khusus untuk mahasiswa. Silakan untuk mahasiswa. Ayo. Nah, itu belakang. Sebutkan namanya dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Agung. Di sini saya mau bertanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa era globalisasi adalah era kemajuan cepat dan didominasi oleh kemajuan digital. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana peluang pekerjaan untuk alumni yang lulus dari jurusan ilmu hukum agama Hindu? Itu seperti apa sih, Bu? Seperti yang kita ketahui kan kalau globalisasi otomatis kan didominasi sama kemajuan zaman seperti handphone, digital, hal digital seperti itu. Sedangkan jika kita tidak mengetahui atau mempunyai kemampuan di era digital itu seperti apa? Terima kasih. Om Santi Om. Ya, silakan yang lain. Pak Nyoman, boleh diulang nggak apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sekarang ini di zaman digital, Ya. semua menggunakan teknologi. Nah, kira-kira peluang kerja untuk alumni hukum agama ini bagaimana? Oh, oke. Terima kasih. Ya. Silakan yang kedua.
Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mega Juliani dari Prodi Hukum Agama Hindu semester 5. Siapa namanya? Mega Juliani. Mega. Ya, silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah pluralisme hukum mungkin untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat yang juga mungkin plural? Nah, bagaimana sih cara pemilihan hukumnya? Terima kasih. Om Santri. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti setelah dijawab, baru kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Soal peluang kerja alumni hukum agama ya. Kan justru di saat semuanya bisa digantikan oleh mesin ya, artificial intelligence, maka tantangannya adalah apa yang tidak bisa ditiru oleh mesin ya. Saya kira masyarakat itu masih merindukan sebagai manusia yang berpikir dan berelasi dengan orang lain, dengan alam ya. Itu mereka masih sangat memerlukan kekosongan-kekosongan yang ada dalam hidup mereka yang sangat sangat mekanistis ya. Itu kan ada kerinduan-kerinduan spiritualitas yang tidak bisa digantikan oleh mesin ya, rasa cinta kepada tanah air, cinta kepada orang lain, itu saya kira nggak bisa digantikan oleh mesin, dan itu yang bisa diisi oleh para sarjana hukum agama. Nah, tentu saja dalam hal ini tidak usah dibuat dikotomi kalau sarjana hukum agama itu tidak bisa memanfaatkan digitalisasi, justru harus gitu. Jadi bagaimana digitalisasi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat ajaran-ajaran itu menjadi menarik, menjadi selalu up to date ya. Jadi kan hukum agama tidak hanya bicara soal masa lalu, justru bagaimana agama bisa digunakan oleh manusia menjadi bahan untuk refleksi, untuk perenungan. Oleh karena itu harus bisa dipahami. Nah, cara memahaminya itu adalah justru memanfaatkan digital. Gitu. Bagaimana anak-anak muda itu diberi infografis tentang, kalau saya mau bilang ya, ajaran agama itu bukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh saja. Justru agama harus diciptakan sebagai sistem pengetahuan, bukan sistem keyakinan. Bukan soal prosedur-prosedur sembahyang kayak apa, bukan gitu. Jadi ilmu agama harusnya menjadi seperti ilmu sosial, ya, ilmu pengetahuan, menjadi sistem pengetahuan. Dalam hal ini, sistem pengetahuan itu isinya ya seperti ilmu-ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi cerita tentang peristiwa-peristiwa, tentang tokoh-tokoh, lalu pembelajaran apa yang bisa kita tarik, kita petik ya sebagai contoh kehidupan. Dan agama itu kalau kita bisa merefleksinya kan juga bisa kita manfaatkan untuk membangun visi ke depan umat manusia supaya terjadi penghormatan satu sama lain ya, tidak boleh melakukan konstruksi identitas dengan melekatkan label-label stigma, stereotype, bahkan hoax melalui viral kepada orang-orang yang berbeda dari kita. Justru itu peranan dari saya kira orang-orang yang belajar tentang ilmu hukum agama gitu. Tantangannya seperti itu ya. Digitalisasi itu justru harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pembelajaran-pembelajaran dari peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang bisa diteladani gitu. Saya mau bilang kayak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua tentang pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa. Jadi pluralisme hukum itu bukan ideologi ya, bukan, tapi adalah cara untuk melakukan analisis terhadap penyelesaian sengketa. Jadi sengketa-sengketa itu diamati oleh para peneliti, oleh para akademisi ya, diidentifikasi ini siapa-siapa saja para pihak yang bersengketa. Kemudian mereka itu apa klaim-klaimnya ya.
Lalu diselesaikan secara bagaimana? Begitu ada sengketa, kan terbentang pilihan-pilihan hukum. Mau diselesaikan di komunitas kecil, dalam keluarga saja, atau komunitas kecil, atau meminta bantuan tokoh agama, tokoh adat, kadang-kadang tokoh adat dan tokoh agama orangnya sama, atau kalau sudah begitu tidak tahan, mau pergi ke pengadilan. Nah, jadi terbentang pilihan-pilihan. Nah, itu sebagai akademisi yang belajar tentang pluralisme hukum sudah melihat bahwa di dalam bentangan pilihan-pilihan mau pergi kemana, itu juga udah ada yang plural, kan? Jadi ada pilihan-pilihan hukum yang plural, ada pilihan-pilihan yurisdiksi, forum-forum penyelesaian sengketanya yang mana, gitu. Nah, kemudian nanti bisa diamati lagi bagaimana para pihak itu berargumentasi ya di dalam penyelesaian itu, entah di forum adat, forum agama, atau balai desa, atau manapun ya. Lalu kemudian apa hasil dari musyawarah mufakat ya, kalau di pengadilan ya apa pertimbangan hakim gitu kan ya terhadap sengketa itu. Lalu kemudian juga putusannya seperti apa. Dan kemudian kita berkesempatan untuk melihat dampak dari putusan itu ya. Apakah cukup memberikan keadilan atau tidak, dan apakah ada yang terima, ada yang tidak terima gitu ya. Ya semacam itu. Jadi pluralisme hukum itu bertujuan memberikan alat analisis kepada para peneliti, kepada para akademisi di dalam melihat proses-proses penyelesaian sengketa. Mungkin itu jawabannya Pak Nyoman Suwarna. Baik, demikian jawaban dari Bu Prof. Sulis. Ketika mahasiswa lagi penasaran Bu, ini kan semangatnya bagus Bu. Karena dia sudah mulai berani mengorek tentang apa itu pluralisme hukum. Baik, yang lain silakan. Nama? Silakan namanya. Kasih mic. Saya awali dengan salam dari umat. Om Swastiastu. Nama? Perkenalkan, nama saya Inisti Ayu Ekaryani dari Prodi Ilmu Hukum semester 1. Saya ingin bertanya, apakah mungkin positivitas hukum itu ada? Bukankah itu akan merevisi esensi hukum adat itu? Baik, terima kasih. Ulang. Apakah mungkin positivitas hukum adat? Posisi. Apakah itu akan merevisi esensi hukum adat itu? Terima kasih. Pak Nyoman, bisa diulang Pak Nyoman? Maaf. Kurang jelas pertanyaan tadi, coba ulang lagi. Apakah posisi hukum adat? Apakah mungkin positivisasi hukum adat? Oh, reposisi mungkin Bu, maksudnya Bu. Bagaimana mereposisi hukum adat pada era sekarang? Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Oke. Ada lagi kah? Silakan. Saya jawab dulu kali ya. Jawab dulu aja ya Pak Nyoman ya. Oh ya. Ya. Sebentar. Oh, ada lagi. Ya Bu, ada lagi satu Bu. Silakan. Ya, oke, silakan. Perkenalkan, saya pihak kuasa dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan bertanya. Saya akan mengutip perkataan Ibu mengatakan bahwa hukum harus disiplinkan. Baru dikatakan bahwa hukum apa yang harus disiplinkan atau diterapkan dalam kampus di HDL Desa Puja Mataram. Hukum itu apa yang harus diterapkan Bu?
Hukum apa gitu? Gimana Pak Nyoman? Bagaimana pertanyaannya? Hukum apa yang harus diterapkan di kampus itu? Hukum apa yang harus diterapkan di kampus, Bu? Supaya lebih tertib mungkin. Hukum apa yang diterapkan di kampus gitu. Supaya lebih apa? Tertib. Yang diterapkan di kampus. Oh. Oke. Ya, Baik, itu Pak. Dua silakan, itu Bu. ya, terima kasih. Bagaimana reposisi hukum adat zaman sekarang? Sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi, hukum adat sudah mereposisi dirinya sendiri, ya, selalu berubah. Jadi kan hukum adat itu bukan hukum yang sekali dibuat lalu selamanya akan tetap begitu, tidak. Hukum adat itu juga berkembang, berubah sesuai dengan zaman. Orang-orang di kota yang tidak bisa hidup tanpa internet, tidak bisa hidup dengan apa namanya, selalu hidup ya sama seperti orang-orang di masyarakat global ya, bekerja dengan komputer. Sekarang kita sekolah juga dengan internet gitu ya. Itu apakah mereka bukan masyarakat adat? Mereka tetap masyarakat adat. Dalam hal apa? Hildegard Geertz itu seorang ahli antropologi. Hildegard Geertz namanya, mantan istrinya Clifford Geertz yang terkenal itu, mengatakan untuk memahami masyarakat perkotaan di Indonesia, maka pahamilah dari sisi bikulturalisme, ya. Jadi masyarakat kota, betapapun mereka menjadi orang metropolis, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat adat, terutama dalam hal yang terkait dengan siklus hidupnya, ya. Dalam hal kelahiran bayi, perkawinan, pewarisan, kematian, ya, pengelolaan sumber daya alam. Meskipun sudah lama tinggal di Jakarta, kalau dengar ada pembagian waris di kampung, tiba-tiba pulang kampung gitu, oh saya ini anaknya siapa, cucunya siapa, maka saya berhak atas, gitu kan. Nah, kemudian juga orang-orang kota besar itu justru yang bikin upacara-upacara adat besar-besaran ya, dengan biaya yang tidak sedikit dalam hal perkawinan, dalam hal apapun. Mereka merasa kami ini masyarakat adat, kami harus melakukannya gitu. Jadi yang namanya adat itu sudah mereposisi dengan sendirinya. Tapi kalau dari perspektif kultural ya, melihatnya bagaimana hukum adat itu berkembang. Apa yang berkembang, apa yang berubah, apa yang tetap. Kalau yang menyangkut unsur-unsur kebudayaan inti ya, yang bersifat ideologi, misalnya prinsip-prinsip kekerabatan, prinsip waris, prinsip apa ya, yang pokoknya sifatnya ideologis itu sukar untuk berubah. Kan sistem kekerabatan Bali, patrilineal, sama seperti Batak, Lombok, ya, Indonesia Timur, itu kan nggak akan bisa berubah ya, menganut sistem marga dari ayah, dari kakek gitu kan, itu nggak akan berubah. Orang Minangkabau nggak akan berubah sebagai masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal. Demikian juga orang Jawa, Sunda dengan kekerabatan bilateral atau parental itu juga nggak akan berubah gitu. Sistem pewarisannya juga nggak akan berubah. Tetapi ada hal-hal yang gampang berubah, yaitu unsur-unsur kebudayaan luar seperti cara hidup, pola makan ya, itu bisa berubah. Saya kira Bali itu contoh yang sangat menarik bagaimana modernisme berdampingan dengan pariwisata. Dalam hal pariwisata ya, itu Bali itu luar biasa menjadi laboratorium dunia untuk melihat bagaimana modernitas berdampingan dengan tradisi-tradisi itu. Sama seperti Jepang, saya kira. Jepang juga gitu. Orang Jepang itu modern sekali sebagai negara industri, tetapi orang-orangnya tetap seperti orang Bali. Itu luar biasa sekali. Jadi ketahanan budaya, identitas budaya tetap nggak akan pernah hilang. Meskipun kita mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Harusnya kita seperti itu. Harusnya
bukan hanya orang Bali seperti itu, tapi semua orang di Indonesia harusnya seperti orang Bali, menurut saya. Seperti orang Jepang juga. Lalu pertanyaan kedua, hukum apa yang harus diterapkan di kampus? Ini saya kurang mengerti hukum apa, karena kampus itu kan juga miniatur ya, miniatur dari Indonesia. Setiap kampus itu miniatur dari Indonesia. Orang-orang yang ada di kampus yang keluar masuk dalam 5 tahun selesai kuliahnya, lalu masuk mahasiswa yang baru, itu membawa budayanya masing-masing, kemudian juga memberi pengaruh terhadap kampusnya, saya kira ya. Bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip, apa yang boleh dan tidak boleh. Tentu saja di kampus itu yang harus berlaku adalah prinsip-prinsip kejujuran. Nggak boleh nyontek, itu udah pasti. Lalu nilai-nilai kebenaran, karena ilmuwan akademisi adalah orang-orang yang menjaga pintu gerbang kebenaran. Kalau hakim itu menjaga pintu gerbang keadilan. Jadi orang kampus boleh salah, tapi nggak boleh kebenaran itu kan nggak pernah satu ya. Jadi setiap hari ilmu itu berubah, akan diperbarui dengan temuan-temuan baru. Jadi yang namanya kebenaran itu juga terus berkembang. Tapi kebenaran harus tetap menjadi nilai bagi kita semua sebagai orang kampus ya. Tentu saja kalau saudara udah lulus dari universitas tetap harus saudara pegang nilai kejujuran, kebenaran, dan tentu saja keadilan. Menjadi penting nilai-nilai keadilan ya. Keadilan itu bukan soal setiap orang diberi porsinya sama. Justru keadilan itu harus berdimensi mendahulukan mereka yang kurang, mereka yang ketinggalan. Ya, kalau kita sedang itu namanya upaya afirmasi, tindakan-tindakan afirmatif, memberikan atau mendahulukan orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang underserved, yang tidak terjangkau oleh layanan-layanan pemerintah, ya, terutama pada masa pandemi, orang-orang yang nggak punya KTP, itu justru harus didahulukan sebenarnya. Orang-orang yang tinggal di bantaran kali, mungkin di Bali nggak ada ya, kalau di Jakarta itu sebagai kampung besar, bukan kota besar, kampung besar itu banyak, masih banyak orang-orang miskin, tinggal di bantaran kali, yang tidak ada RT RW-nya, tidak ada KTP, justru itu mereka harus didahulukan. Jadi itu nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, saya kira itu harus menjadi nilai-nilai kampus di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia semacam itu. Tapi juga saya mau satu lagi hal yang harus kampus itu pertahankan mati-matian, yaitu prinsip tentang otonomi kampus. Prinsip tentang kebebasan akademik, karena universitas itu tidak bisa disamakan dengan lembaga manapun, lembaga politik, lembaga bisnis, tidak bisa. Karena universitas itu punya fungsi khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ilmuwan, dosen-dosen, ya, para profesor, itu juga memiliki kebebasan akademik, dia mau mengajar apa, mau meneliti apa, mau menulis publikasi apa, mau melakukan kegiatan pengabdian masyarakat apa, itu nggak boleh diintervensi oleh siapapun, karena itu dipertanggungjawabkan oleh para ilmuwan kepada masyarakatnya, kepada tanah airnya, kepada Tuhannya, gitu. Nah, justru pemerintah harus mendukung agar para ilmuwan itu bisa memproduksi ilmu pengetahuan dalam kebebasan-kebebasan semacam itu. Pemerintah justru harus juga mendukung dalam berbagai hal, tidak mengintervensi. Misalnya kita disuruh bikin ini ya, BRP ya, Pak Nyoman? Pak Nyoman ya. Juga nggak? Padahal kan, padahal kan itu silabus kita, silabusnya dosen-dosen. Kita udah bikin bagus sekali, rinci, jelas, ada bacaan-bacaannya. Kenapa kita mesti dipaksa lagi bikin BRP? BRP itu bahkan kalimat-kalimatnya, kata-katanya mesti sama dengan instruksi. Itu artinya kita kehilangan kebebasan akademik kita. Lalu pemerintah mengintervensi siapa yang jadi rektor. Mungkin kalau di swasta nggak ya, tapi kalau di negeri itu PTN 35% suara pemerintah. Menurut saya itu pemerintah kehilangan otonominya. Maksud saya universitas kehilangan otonomi dan kebebasan akademiknya. Padahal itulah hak kodrati dari universitas.
Tanpa itu ilmuwan nggak bisa bekerja. Tanpa itu ilmuwan tidak bisa berkontribusi terhadap tanah airnya. Gitu. Kalau kita dibatas-batasin dengan macam-macam regulasi, gitu. Saya mau bilang gitu sih, Pak Nyoman, dan kepada teman-teman semua dosen-dosen. Karena itu yang ya begitu, kita ada di universitas karena ada kebebasan akademik, ada otonomi, dan itu hak kodrati bukan diberikan oleh negara, oleh siapa-siapa, tidak. Memang itu hak kodrati kita, sama seperti hak asasi manusia untuk setiap orang gitu. Hak kodrati universitas tuh ya kebebasan akademik, otonomi gitu. Itu yang saya mau bilang. Baik, ada lagi pertanyaan? Halo, mahasiswa? Silakan angkat tangan. Atau garuk-garuk telinga. Ayo, jangan malu-malu nanti sesat di jalan. Barangkali saudara saya ini, Prof. Nyoman Nurjaya, mau menyampaikan apa? Boleh loh. Kita udah lama nggak ketemu. Saya mau dengar suaranya. Nanti katanya Bu, beliau presentasi nanti Bu. Oh iya. Setelah Ibu. Silakan mahasiswa. Ya. Izin bertanya ya. Ya, silakan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hubungan antara hukum adat dengan hukum agama sebagai hukum nasional di Indonesia. Terima kasih. Hukum adat Dan hukum agama. Oke. Siapa lagi? Om Swastiastu. Swastiastu. Saya mau bertanya juga dari segi globalisasi di masa pandemi ini, apakah kedepannya akan berkembang? Karena dari pengamatan saya banyak orang yang bertolak belakang dengan peraturan hukum tersebut. Contohnya tolak belakang itu apa? Contohnya kayak ada yang tidak mau divaksin itu kan Pak? Oh, tidak. Sama Ya. yang tidak memakai masker, tidak mengikuti protokol kesehatan atau Baik, Bu. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hubungan hukum adat dan hukum agama di Indonesia? Yang kelima, di era yang sekarang ini, pandemi ini, banyak orang yang tidak taat terhadap hukum. Padahal prokesnya sudah ditegaskan, wajib orang divaksin, tapi banyak orang tidak mau divaksin. Kemudian di pasar juga banyak orang yang abai gitu. Mohon penjelasan, Bu. Ya, terima kasih. Hubungan antara hukum adat dan hukum agama ya. Saya kira tadi contohnya adalah adat Besandi Syara Besandi Kitabuloh di Minangkabau. Itu juga ada di Bali, ada di Lombok juga ya. Saya lupa ya. Ini universitasnya ada di Lombok ya. Itu tentu ada juga bagaimana pertemuan antara hukum adat dan hukum agama kemudian melahirkan hukum-hukum yang baru. Saya nggak tahu contohnya apa gitu ya. Nah, sama seperti hukum adat dan hukum negara itu bertemu melahirkan hukum yang baru. Itu Bali adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat adat tetap eksis ketika berhadapan dengan negara. Saya membaca dari tulisannya Profesor Yusfits ya, udah meninggal orangnya. Jadi Bali itu ketika diberlakukan Undang-Undang Pemerintahan Desa nomor 579, mereka menerima itu ya, tapi tidak membuat desa adatnya hilang ya. Mereka terima, lalu mereka buat desa dinas ya, Kelian dinas. Tapi mereka tetap punya yang namanya desa Banjar ya, Kelian Banjar kan. Nah,
desa dinas itu dibuat fungsi-fungsinya sama seperti undang-undang, tetapi desa Banjar juga punya fungsi-fungsinya yang tetap hidup dalam mengurus soal-soal pengairan, ya, soal-soal subak, persoalan-persoalan sengketa-sengketa di antara warga desa gitu ya. Sementara desa dinas itu memberikan layanan-layanan publik. Nah, kayaknya cuman Bali yang bisa mengatasi itu, sementara wilayah-wilayah lain seperti Papua atau yang lain-lain itu banyak rusak desa adatnya karena undang-undang itu. Tetapi Bali luar biasa, bagaimana mereka bisa mengadopsi hukum negara tanpa merusak hukum adatnya sendiri gitu. Selagi-lagi Bali menjadi contoh yang baik sekali di dalam hal ini gitu ya. Memang kreativitas itu penting sekali untuk melawan kekuasaan negara ya, saya kira dalam hal ini ya. Nah, kalau pertemuan antara hukum adat dan hukum agama, saya kira desa Banjar itu contoh yang baik sekali bagaimana hukum adat dan hukum agama mereka pertemukan dan bermanfaat sekali menjadi panduan hidup bagi masyarakatnya. Nggak bisa dipisahkan lagi mana adat, mana agama, karena sudah menjadi sesuatu yang dilakoni, diyakini sehari-hari untuk kehidupan bersama, untuk melanggengkan hubungan antara manusia dan penciptanya, manusia dan manusia lain, manusia dengan alam rayanya, kayak gitu. Ya, saya kira itu contoh yang baik sekali melihat desa Banjar di Bali. Bagaimana hukum adat dan hukum agama bertemu melahirkan hukum-hukum baru, kesepakatan-kesepakatan baru, nilai-nilai baru. Lalu juga soal pandemi, mengapa ada orang yang nggak taat hukum, nggak mau divaksin, nggak mau pakai masker. Menurut saya itu adalah literasi yang kurang sampai kepada warga masyarakat. Mestinya setiap warga itu pertama melek hukum, karena melek hukum itu adalah salah satu pilar untuk mengentaskan kemiskinan ya. Pertama tentu saja reformasi hukum. Jadi harus dibuat hukum-hukum yang mengakomodasi pengalaman warga miskin, warga yang ketinggalan, warga yang gitu. Pokoknya yang ada di kelompok-kelompok itu. Kemudian yang kedua adalah literasi hukum. Jadi orang harus diberitahu, diberi informasi yang jelas, apa sih virus COVID itu? Virus itu bekerjanya seperti apa kalau dia kena tubuh manusia dan dampaknya seperti apa? Itu mesti jelas gitu. Lalu bagaimana cara-cara mencegahnya itu mesti jelas. Jadi kalau itu tidak jelas, maka yang berkembang justru adalah hoax, adalah berita-berita bohong ya yang menyebabkan orang tidak percaya gitu. Jadi juga para pejabat yang terkait dengan soal pengendalian COVID jangan korupsi. Karena kalau korupsi seperti bantuan sosial dikorupsi, rakyat jadi nggak percaya. Semakin besar kebohongan-kebohongan itu, jangan mau divaksin, jangan mau pakai masker dan lain-lain, semakin susah negeri kita kalau begitu gitu ya. Menurut saya itu kali Pak Pak Nyoman Suwarna. Baik. Ada lagi? Ya, silakan, itu ada angkat tangan tadi. Yang belakang, ya maju langsung. Silakan. Izin bertanya. Jadi Nama saya Leni. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Prodi Hukum. Saya ingin bertanya tentang pluralisme hukum. Di negara kita kan kita menganut negara kesatuan. Nah, negara kesatuan menurut saya menuntut adanya unifikasi. Apakah konsep pluralisme sendiri relevan untuk negara kesatuan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya dari Putu Leni. Pluralisme hukum di negara kita adalah negara kesatuan. Apakah pluralisme hukum itu cocok dengan negara kesatuan? Kira-kira begitu ya. Leni, kira-kira begitu?
Silakan yang lain, ada lagi? Di samping kiri saya, sebelah sini ada? Baik, mungkin itu dulu Bu. Nanti sambil dia berpikir. Ya, terima kasih. Jadi jangan bayangkan bahwa kalau negara kesatuan itu maka semua orang harus seragam ya dalam berbagai hal. Enggak. Profesor Harsha Bahtiar adalah ya seorang sosiolog yang terkemuka pada masa saya masih muda ya. Prof. Nyoman Nurjaya juga tahu ini, Prof. Harsha yang mengatakan bahwa NKRI itu bukan satu-satunya nation. NKRI itu adalah nation yang besar sekali. Di dalamnya ada nation-nation kecil berbasis kesukubangsaan. Jadi lihat saja waktu Sumpah Pemuda itu kan ada Yong Yava, Yong Celebes, Yong Sumatra ya. Nah, itu suku-suku bangsa di dalam NKRI. Mereka punya budayanya sendiri. Budaya itu artinya sistem berpikir, sistem berpengetahuan, sistem berhukum ya. Itu masing-masing nation-nation kecil, suku bangsa itu punya budaya-budayanya sendiri, punya hukum-hukumnya sendiri. Itu nggak boleh mati. Nggak boleh hanya karena kita jadi NKRI 1945 lalu yang lain harus mati. Nggak boleh ya. Tapi yang terjadi semacam itu, bagaimana masyarakat adat yang memiliki agamanya sendiri, agama adat, agama lokal, itu nggak diakuin oleh NKRI. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia, ya. Yang diakuin kan hanya agama yang 6 besar itu. Tetapi kan sebetulnya di luar yang 6 besar ada di kaki Gunung Ciremai aja ada Baduy, ada Kasepuhan, ada Sunda Wiwitan, ada banyak lagi. Itu di satu kaki gunung saja di Jawa Barat ya. Nah itu mereka nggak diakui. Kalau mereka kawin nggak dapat surat kawin karena nggak punya surat kawin, anaknya lahir nggak punya surat lahir. Kalau dibuatin surat kenal lahir karena diminta oleh sekolah mau masuk sekolah, maka ditulis status anaknya adalah di luar kawin. Padahal anak itu betul-betul lahir dari perkawinan yang sah menurut agama mereka sendiri. Kalau di pengadilan mereka menjadi saksi, misalnya itu disumpah agamanya kan kitab suci kan cuma ada 6. Jadi mereka tidak disumpah. Lalu hakim berpendapat kalau tidak disumpah maka boleh diabaikan kesaksiannya. Itu kan sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu masyarakat adat itu banyak juga kalau konflik tanah kalah gitu karena soal-soal ini tadi ya. Jadi menurut saya masih banyak ketidakadilan terhadap masyarakat adat termasuk agama-agama adat. Nah, itu NKRI itu harus menghormati semua perbedaan-perbedaan itu. Nggak ada soal bahwa pluralisme hukum bertentangan dengan NKRI, sama sekali tidak. Karena di dalam NKRI itu ada hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan, lalu kombinasi hukum adat dan agama, hukum adat dan negara, hukum negara dan agama, dan hari ini ada hukum internasional, ya, hukum internasional yang memaksa negara-negara untuk menghormati hak asasi masyarakat adat, perempuan, anak-anak, gitu. Jadi hukum itu bukan cuma satu. Itu yang mengatakan bahwa hukum cuma satu adalah mereka yang tidak realistis ya, bahkan sarjana hukum yang paling dogmatik pun mengakui bahwa di samping hukum negara ada hukum-hukum lain gitu. Itu adalah suatu kenyataan sosial yang nggak bisa dibantahkan. Gitu sih. Baik, jadi tadi dijelaskan oleh Bu Prof bahwa hukum itu tidak hanya satu saja, karena komunitas-komunitas masyarakat itu memiliki hukum dan memiliki hak yang sama. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari yang ikut di Zoom, silakan. Silakan, Sudiantara. Silakan. Om Swastiastu, perkenalkan Bu, nama Tiang Sudiantara Bu, semester 7. Maaf yang baru hadir.
Di sini yang mau bertanya tentang kedudukan hukum Hindu. Nah, bagaimana sih kedudukan hukum Hindu di dalam hukum Indonesia begitu. Jadi pengakuan secara detail, pengakuan secara kelembagaan bahwa hukum Hindu itu hanya berlaku kepada kitab suci Hindu gitu. Jadi belum ada pengakuan secara sah bahwa hukum Hindu itu berlaku secara umum gitu. Contoh seperti itu. Apakah pengakuan secara hukum Hindu itu berlaku secara umum, Bu, atau bagaimana gitu. Jadi ketika juga mengambil keputusan hakim, juga hukum Hindu itu tidak terlalu memberikan pengaruh gitu. Jadi gimana sih, Bu, kedudukannya hukum Hindu itu sebenarnya menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Terima kasih Om Santi. Langsung dijawab Pak Nyoman. Ya, langsung Bu. Ya, saya kira agama Hindu adalah salah satu agama yang diakui negara kan. Jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Ketika Gus Dur jadi presiden, tambah lagi Konghucu. Ada 6. Hukum Hindu itu diakui. Bahkan tadinya orang-orang Konghucu sebelum diakui oleh negara, sebelum Gus Dur jadi presiden, kalau mereka mau menikah, mereka pergi ke catatan sipil, orang-orang catatan sipil bilang, kamu harus mengaku sebagai Hindu saja, supaya kita gampang ngasih kamu legalisasi. Tapi selama itu berlangsung seperti itu, orang Konghucu mengaku sebagai Hindu. Tapi kemudian ada satu pasangan di Surabaya yang mengatakan, tidak, kami bukan Hindu, kami Konghucu. Lalu mereka bersengketa di pengadilan dengan catatan sipil Surabaya sampai ke Mahkamah Agung. Dan pada waktu sidang di pengadilan negeri itu, Gus Dur dan seorang pendeta dan siapa lagi tokoh agama yang lain ya menjadi saksi. Kemudian catatan sipil di Surabaya kalah karena Mahkamah Agung memerintahkan agar mengakui atau memberi sertifikat perkawinan terhadap pasangan Konghucu itu gitu. Nah, saya kira agama Hindu menjadi salah satu negara yang diakui resmi oleh negara gitu. Ya. Bahwa kita minoritas ya, yang tidak Muslim itu minoritas ya, itu sebuah kenyataan. Gitu menurut saya. Baik, ada lagi? Mungkin perlu dipahami oleh mahasiswa ketika melakukan perkawinan umat Hindu. Di sana di pasal 1 dan pasal 2, sahnya perkawinan itu menurut hukum agama dan keyakinannya itu. Nah, itu artinya di sana ada hukum agama hadir di sana. Hukum agama. Sehingga kalau tidak hadir hukum agama di sana, dianggap kita tidak sah kawinnya. Mungkin itu tambahannya, Bu. Ya. Silakan, ada yang lain? Panitia, sampai jam berapa nih? Pak Elmus, sampai jam berapa? Jam 11. Ada yang lain? Ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Cuman kemarin bilangnya jam 11. Nggak apa-apa. Begitu, ya. Ya. Silakan. Ada yang lain? 11. Yang Oke, kalau tidak mungkin saya yang ingin bertanya sama Ibu. Ya. Karena sebentar lagi kita akan melakukan review kurikulum, Bu. Ya. Supaya apa yang diperintahkan oleh peraturan, terutama Permendikbud nomor 3 2002, kira-kira nanti untuk prodi hukum Hindu itu, Bu, kan satu sisi kita harus membawa hukum negara di sana. Kemudian satu sisi harus ada hukum adatnya di sana. Satu sisi ada hukum masyarakat atau hukum adat. Kemudian ada hukum internasional dan hukum agama. Nah, kira-kira prosentasenya supaya
mempunyai ciri yang berbeda nanti dengan lulusan lain, Bu. Kira-kira gimana menurut Ibu masukannya, Bu? Oh, saya kira hukum sekolah-sekolah yang berbasis agama itu juga harus merespon perkembangan baru ya, karena misalnya di negara-negara lain itu sudah lama berkembang studi-studi interdisiplin ya, studi hukum aja misalnya ada law and technology, law and science, mengapa tidak sekolah-sekolah agama itu juga bicara soal tentang agama dan kesehatan, agama dan gender gitu ya. Itu juga penting dibicarakan. Saya sangat berkepentingan soal misalnya agama dan isu-isu gender ya. Itu kan bicara soal keadilan, bagaimana agama Hindu misalnya mendukung penghormatan terhadap orang-orang yang ras, kelompok-kelompok berbeda termasuk perempuan, itu menjadi penting juga. Agama kuliah tentang agama dan sains atau agama dan teknologi misalnya, why not, itu harus ke sana visinya ke depan gitu. Saya nggak tahu apakah ini bisa diterima ya, tapi harus begitu karena kalau nggak universitas bisa kena disrupsi. Karena orang-orang sekarang bisa klik-klik YouTube, mereka bisa dapat pengetahuan apa aja, dapat kuliah dari profesor siapa aja di dunia gitu, nggak usah sekolah. Nah, ini tantangan buat universitas saya kira. Jadi harus terbuka terhadap studi-studi interdisiplin, mulai berpikir untuk menciptakan mata kuliah baru yang mengadopsi perkembangan-perkembangan baru di dunia. Sehingga orang juga senang belajar tentang agama yang selalu aktual, tidak hanya bicara soal sistem keyakinan, apa yang boleh dan tidak boleh, prosedur-prosedur sembahyang, baca kitab suci, bukan cuma itu, tapi harus diaktualisasi dengan perkembangan masyarakat. Kalau enggak nanti ketinggalan kita gitu. Mungkin itu Pak Nyoman Suwarna. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Baik, karena sudah waktunya, kami dari panitia dan sekaligus jadi moderator memandu kegiatan ini, Bu. Mungkin ada hal-hal yang belum sempurna atau masih ada kekeliruan dari kami. Kami atas nama panitia dan moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti kalau situasinya sudah normal semua, Bu, kami mungkin akan mengundang Ibu datang ke sini. Khusus kita akan bicarakan tentang metodologi yang berhubungan dengan sosiolegal, Bu. Oke. Mungkin bentuknya nanti sejenis workshop yang itu akan membuat model riset kami yang berhubungan dengan sosiolegal kayak apa gitu. Dan sehingga ada penciri yang kami bangun nantinya beda dengan yang lain gitu. Ya, itu mungkin itu sudah ada rencana-rencana ke depan, Bu. Nah, untuk saat ini ada yang dari lewat Zoom yang berikan materi, contohnya seperti Ibu, ada yang langsung datang karena memang situasinya begitu dan aturannya yang di fakultas juga begitu, ada yang datang, kemudian ada yang lewat Zoom. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, karena waktu, mari kita sama-sama tutup acara ini dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam Rahayu. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sudah di dokumen tadi? Sudah di dokumen? Ya, saya masih ada di sini. Saya mau dengar kuliah. Pak Juli, sudah difoto? Juli, sudah di screenshot sudah? Tunggu sebentar, Bu. Ya, silakan. Saya boleh sebentar ikut kuliahnya Pak Nyoman Nurjaya ya? Ya, Bu. Oh, nggih. Sudah? Mau setelah ini, Pak.
Habis ini kita istirahat sebentar, Bu. Oh, oke. Ya sudah kalau gitu. Ya sudah. Sekitar 45 menit, nanti baru masuk lagi. Ya, kalau gitu saya izin live ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih sudah diundang. Teman-teman mahasiswa, terima kasih izin live. Kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada mahasiswa yang membantu mendampingi presentasi narasumber yang kedua.